yang bernama Kang Taemu. Saat itu, Kang Taemu baru saja mendarat ke negara asalnya Korea setelah bertahun-tahun dirinya tinggal di luar negeri. Walaupun wajahnya terbilang cukup tampan, namun ternyata sifat aslinya sungguh sangat tegas dan dingin. Di samping itu, Taemu juga memiliki asisten pribadi yang bernama Cha Sung Hoon. Kemudian, kita juga akan diperlihatkan dengan seorang wanita cantik yang bekerja di sebuah perusahaan makanan sebagai seorang peneliti makanan yang bernama Shin Hari. Di sela-sela pekerjaannya itu, ternyata dirinya juga diharuskan untuk datang ke sebuah acara pelantikan presiden direktur yang baru. Nah, ternyata pelantikan presiden direktur tersebut adalah permintaan dari sang kakek selaku pemilik perusahaan dan ditunjukkan untuk Kang Taemu, cucunya. Namun di acara pelantikan tersebut, Kang Taemu justru tidak menghadirinya dan ia malah meminta kepada Sung Hoon untuk menggantikannya. Karena hal itu, sang kakek pun menjadi kesal kepada cucunya tersebut. Nah, ketidakhadiran Kang Taemu sendiri ternyata karena dirinya lebih mementingkan untuk pergi menemui seseorang yang dimana seorang tersebut adalah orang kepercayaan perusahaan. Diketahui jika seorang pria itu bernama Pak Park. Namun, Kang Taemu tidak terlalu menyukainya dan dia juga berniat akan segera memecatnya karena Kang Taemu telah mengetahui semua kebusukan yang telah dilakukannya di dalam perusahaan. 어디서 유언비어를 들었나 본데. 그럼 박 전무님, 내일 뵙죠. Di sisi lain, terlihat Shin Hari sangat bahagia karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Saat itu, seorang pria yang dia sukai juga mengajaknya untuk bertemu. Di dalam perjalanan, tiba-tiba saja Shin Hari mendapatkan telepon dari seorang CEO wanita yang diketahui bernama Jin Yong So. Ternyata, dia adalah sahabat baik dari Shin Hari. Saat itu, Jin Yong So yang mengetahui Shin Hari akan bertemu dengan sang pujaan hati pun juga ikut senang. Karena Jin Yong So mengira jika Shin Hari akan mendapatkan sebuah kejutan di hari ulang tahunnya itu. Diketahui jika sang pujaan hati tersebut bernama Min Ho yang bekerja di sebuah restoran miliknya sendiri. Namun ternyata saat Shin Hari menemui sang pujaan hatinya itu, dirinya hanya mendapatkan hadiah sebuah tiket konser musik saja dan menyuruh agar Shin Hari menontonnya bersama pria pasangannya nanti. Di saat itulah Shin Hari mulai menjadi bersedih karena dirinya menyadari jika Min Ho tidak menyukainya. Di sisi lain, kini sang kakek bertemu dengan Kang Taemu di perusahaan. Sang kakek pun langsung meluapkan semua kekesalannya tersebut di depan cucunya karena Kang Taemu tidak menghadiri acara pelantikannya. Namun sebenarnya sang kakek tidak begitu mempermasalahkannya. Saat itu, sang kakek juga mulai meminta kepada Kang Taemu untuk segera menikah. Namun Taemu langsung menolaknya karena ia sendiri masih ingin mengejar karirnya dan tidak ingin memikirkan tentang hal percintaan. Bahkan saat ini, Kang Taemu juga belum memiliki seorang kekasih. Mengetahui hal itu, sang kakek pun mulai berniat akan mengatur beberapa kencan buta untuk cucunya itu agar dirinya segera mendapatkan seorang kekasih. Namun, Taemu tetap menolaknya karena dirinya tidak tertarik dan juga terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Mendengar penolakan dari Kang Taemu, sang kakek pun kembali menjadi kesal, padahal sang kakek hanya ingin melihat cucu kesayangannya itu hidup bahagia. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan keluarga Shin Hari, yang dimana keluarganya ini mempunyai sebuah usaha tempat makan ayam goreng. Dan setiap Shin Hari selesai bekerja, dirinya pun juga tidak lupa membantu orang tuanya untuk mengurus usahanya itu. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan dari adiknya yang bernama Shin Hamin, yang saat itu sedang bertengkar dengan tetangganya di luar. Ternyata permasalahannya itu dipicu karena Shin Hamin selalu mengetahui tetangganya tersebut membuang sampah ikan di dekat rumahnya. Namun tetangganya itu justru tidak mau mengakui perbuatannya, yang padahal sudah jelas jika sampah ikan tersebut berasal darinya. Mengetahui tetangganya tidak mau mengakui perbuatannya itu, Shin Hari pun juga ikut kesal dan malah membuat semuanya menjadi kacau karena dirinya mendorongnya terlalu kuat hingga akhirnya membuat si tetangga tersebut menjadi terjatuh. Gara-gara hal itu, sang ibu pun langsung memarahi mereka semua. Namun, Shin Hari yang juga kena marah sang ibu justru tidak terima.
Di saat itulah Shinhari pun langsung pergi meninggalkan mereka semua. Perasaan Shinhari mulai menjadi tak karuan, padahal hari itu adalah hari ulang tahunnya. Shinhari merasa tidak ada yang spesial di dalam hidupnya, ditambah lagi seorang pria yang dia sukai hanya memberikan sebuah kado yang sama sekali tidak berarti untuknya. Keesokan harinya, terlihat Taemu membicarakan tentang semua kebusukan Pak Park kepada kakeknya agar sang kakek mengetahui semua perbuatan yang telah dilakukannya. Taemu pun juga berniat akan memecatnya. Mendengar hal itu, sang kakek menjadi sedikit terkejut dengan keputusan cucunya itu. Di saat itulah, sang kakek langsung menjelaskan jika Pak Park adalah anak dari sahabat lamanya yang telah membantu membesarkan perusahaannya itu. Tapi reaksi Kang Taemu sama sekali tidak peduli dan dirinya pun tetap akan memecatnya. Namun, ia tetap meminta persetujuan dari sang kakek. Lalu, sang kakek juga meminta sebuah permintaan kepada Kang Taemu yang harus dikabulkan, di mana sang kakek memintanya untuk pergi berkencan. Dan pada akhirnya Kang Taemu pun terpaksa menyanggupinya. Di sisi lain, ternyata permasalahan Shinhari semalam mulai berbuntut panjang, di mana dirinya harus membayar biaya ganti rugi sebesar 800.000 won kepada tetangganya itu. Shinhari pun menjadi sangat kebingungan karena gaji per bulannya saja tidak cukup untuk membayarnya. Namun tak disangka-sangka, tiba-tiba saja dirinya mulai mendapatkan sebuah tawaran dari Jin Yongso yang memintanya untuk menggantikan posisi kencan buta yang sudah direncanakan oleh ayahnya. Jin Yongso sama sekali tidak mau mengikuti perjodohan tersebut. Dan jika Shinhari berhasil melakukan tugasnya itu, maka Jin Yongso juga akan memberinya imbalan uang yang cukup besar. Nah, faktanya, dulu Shinhari pernah membantu Jin Yongso untuk menggagalkan kencan butanya dan saat itu Shinhari berhasil melakukannya dengan sangat baik. Maka dari itu, sekarang Jin Yongso kembali meminta bantuannya. Tanpa berpikir panjang, Jin Yongso pun langsung mengajak Shinhari untuk mencari pakaian yang cocok untuknya. Tak lupa, dirinya juga merias wajah Shinhari agar terlihat semakin cantik. Setelah itu, Shinhari pun mulai pergi ke sebuah kafe untuk menghadiri kencan butanya itu. Tak berselang lama, tiba-tiba saja seorang pria yang menjadi kandidat kencan butanya itu mulai datang menghampiri Shinhari, yang ternyata adalah Kang Taemu. Seketika, Shinhari pun langsung terpesona melihat ketampanannya itu. Namun, Shinhari harus tetap fokus pada tugas utamanya, yaitu menggagalkan kencan buta itu. Kemudian, mereka semua pun mulai memperkenalkan diri mereka masing-masing. Saat itu, Shinhari juga mulai berpura-pura menjadi Jin Yongso, yang tanpa disadari oleh Shinhari, ternyata seorang pria tampan yang berada di hadapannya itu adalah bosnya sendiri, yang bernama Kang Taemu. Seketika, Shinhari pun menjadi sangat terkejut dan dia pun langsung beralasan untuk pergi ke toilet agar bisa menghubungi Jin Yongso. Namun, sahabatnya itu justru sama sekali tidak bisa dihubungi dan mau tidak mau, Shinhari pun harus tetap menyelesaikan tugasnya. Lalu, Shinhari pun mulai kembali menemui Kang Taemu. Saat itu, dirinya mulai berusaha untuk tetap tenang walaupun sebenarnya ia sangat gugup berada di hadapan bosnya sendiri. Dengan sangat tenang, ia mulai menyusun rencana untuk membuat Taemu membencinya dan merusak kencan butanya itu. Bahkan, Shinhari pun juga mulai menggunakan godaan-godaan jahat agar Taemu menjadi ilfil. Namun ternyata semua usaha yang dilakukan Shinhari sia-sia karena Kang Taemu malah tertarik dengannya. Bahkan, saat Shinhari mengajaknya untuk memesan sebuah kamar hotel pun, Kang Taemu langsung menyetujuinya. Shinhari pun menjadi sangat terkejut dan dirinya juga berniat akan pergi meninggalkan Kang Taemu. Karena sebenarnya Shinhari sendiri juga merasa takut jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepadanya. 네. 쫙 돋아 있습니다만. 빨렸다. 처음이지. 룸 잡을까요? Tetapi tak disangka, saat Shinhari akan pergi, dirinya malah dihentikan oleh seorang wanita yang menuduhnya berselingkuh dengan suami si wanita itu.
Untungnya saat itu Kang Taimu kembali datang untuk membantu menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka. Kemudian setelah itu mereka berdua pun langsung pergi dari hotel itu. Di saat itulah Shin Hari kembali memanfaatkan keadaan agar Kang Taimu menjadi benar-benar membencinya dengan mengatakan jika seolah-olah dirinya adalah seorang wanita yang suka berkencan dengan banyak pria. Namun ternyata semua perkataan Shin Hari sama sekali tidak berdampak apa-apa bagi Taimu. Bahkan saat itu ia justru malah berniat akan segera menikahinya dengan maksud agar sang kakek tidak lagi mengusik dirinya. Singkat cerita, Shin Hari dan Jin Yong-so kembali bertemu. Saat itu, Jin Yong-so juga terlihat sangat bahagia karena Shin Hari telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Bahkan, mereka juga mulai merayakan keberhasilannya tersebut dengan riang gembira. Namun tak disangka, tiba-tiba saja Jin Yong-so mendapat telepon dari ayahnya yang memberitahukan jika Kang Taimu akan segera menikahinya. Seketika, kegembiraan mereka pun menjadi hancur begitu saja karena hal itu. Jin Yong-so pun mulai berusaha untuk bersembunyi agar dirinya bisa menghindari pernikahan yang tidak diinginkannya itu. Di saat itulah, Jin Yong-so juga meminta kepada Shin Hari untuk membereskan semua kekacauan yang telah dibuatnya. Namun, Shin Hari tidak mau melakukannya karena dirinya hanya menjalankan tugas sesuai permintaan dari Jin Yong-so. Mendengar hal itu, seketika ia pun menjadi sangat kebingungan. Sebagai seorang sahabat, Shin Hari langsung memberikan saran kepada Jin Yong-so untuk menemui sang ayah dan mengungkapkan semua kebohongan yang telah dilakukannya agar ia tidak jadi dinikahkan. Namun di samping itu, ternyata Shin Hari juga mulai merasa sangat khawatir jika suatu saat nanti dirinya bertemu dengan Kang Taimu di kantor. Dan benar saja, keesokan harinya saat Shin Hari berada di kantor, tiba-tiba saja dirinya malah bertemu dengan Kang Taimu di dalam sebuah lift. Seketika, ia langsung berusaha untuk menutupi wajahnya agar Kang Taimu tidak mengenalinya. Namun karena kegugupannya itu, dirinya justru malah menjatuhkan kartu namanya saat akan keluar dari dalam lift. Kang Taimu yang mengetahuinya pun langsung memanggil nama Shin Hari dan mengembalikan kartu nama itu. Seketika, Shin Hari pun juga langsung mengambilnya dan setelah itu dirinya langsung pergi meninggalkan mereka. Karena kejadian itu, Kang Taimu mulai menjadi penasaran dengan Shin Hari dan dia pun langsung mencari data-data tentang Shin Hari di ruangannya. Ternyata, Shin Hari adalah seorang pegawai yang sangat kompeten dan memiliki sebuah ide-ide luar biasa bagi perusahaan. Kemudian setelah itu, terlihat Cha Sung-hun yang mulai berbicara empat mata dengan sang kakek, di mana saat itu sang kakek mulai menjelaskan tentang asal-usul Kang Taimu. Diketahui jika sejak kecil, kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan sang kakeklah yang merawatnya dari kecil. Namun sang kakek sangat merasa bersalah karena dirinya tidak bisa merawat Kang Taimu dengan sepenuh hati. Mulai dari sinilah sang kakek sangat menginginkan Kang Taimu untuk segera menikah agar ia mempunyai sebuah keluarga yang benar-benar mencintai dan menyayanginya. Di sisi lain, kini terlihat Shin Hari yang mulai meminta Jin Yong-so untuk segera menemui Kang Taimu karena Shin Hari sangat takut jika semua kebohongannya tersebut terbongkar. Mendengar hal itu, Jin Yong-so pun langsung mengiyakannya dan dirinya juga berjanji akan segera menyelesaikan semua permasalahannya. Saat itu, Jin Yong-so sedang berada di minimarket untuk membeli sebuah minuman. Lalu tiba-tiba terlihat Sung-hun yang mulai masuk ke dalam minimarket itu juga. Dan tanpa Jin Yong-so sadari, ternyata Sung-hun mulai memperhatikannya. Setelah itu, Jin Yong-so pun mulai pergi meninggalkan minimarket itu. Namun tak disangka, dompet dan kunci mobilnya malah tertinggal. Jin Yong-so pun langsung kembali ke minimarket tersebut untuk mengambilnya. Namun karena Jin Yong-so sedang tergesa-gesa, dirinya malah bertabrakan dengan Sung-hun yang juga sedang keluar dari minimarket itu. Di saat itulah, mereka berdua mulai dipertemukan dan Jin Yong-so malah menjadi berbunga-bunga melihat ketampanan dari Sung-hun. 부터 안 그러겠다고 약속하면 누나가 맛을 보. 어? 아니 이게. 죄송해요. 오 마이 갓, 찾았다. 내 사랑. 격하게 붙고 싶다. Kemudian, Jin Yong-so kembali bertemu dengan Shin Hari. Saat itu, Shin Hari juga kembali mendesak Jin Yong-so agar segera menyelesaikan masalahnya dan mengatakan kebenarannya kepada Kang Taimu.
Namun sebelum mereka bertemu, ternyata Kang Tae-mu lebih dulu menelepon Jin Yong-so untuk memintanya bertemu. Lagi-lagi, Jin Yong-so kembali meminta bantuan Shin Hari untuk menemui Kang Tae-mu dan meminta agar Shin Hari langsung menolak pernikahannya. Lalu malam harinya, Shin Hari pun kembali bertemu dengan Kang Tae-mu di sebuah kafe. Tapi tiba-tiba saja, Kang Tae-mu langsung merebut ponselnya untuk meminta nomor Shin Hari. Karena saat itu, Tae-mu mengira jika Shin Hari mempunyai 2 nomor telepon. Padahal, nomor yang dihubunginya tadi adalah nomor telepon milik Jin Yong-so. Karena hal itu, Shin Hari pun menjadi kesal dan langsung mengatakan jika dirinya berniat akan membatalkan pernikahannya. Namun tak disangka, ternyata Kang Tae-mu tetap bersikeras untuk menikah dengannya. Bahkan saat itu, ia juga berniat akan mengajaknya kembali berkencan agar mereka bisa saling mengenal lagi. Shin Hari pun tetap menolaknya dan juga langsung pergi begitu saja. Saat ia mulai berjalan keluar, tiba-tiba saja dirinya melihat Minho yang saat itu sedang berada di sana. Seketika, Shin Hari pun langsung berusaha untuk menghindarinya. Namun tak disangka, dirinya malah bersembunyi di dalam mobil milik Kang Tae-mu. 잘합니다. 뭘 잘한다는 일 없었으면 좋겠네요.